Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku. Perkenalkan, nama saya Mary Reviliana. Saya dari Prodi Psikologi dari kampus Universitas Insan Cita Indonesia. Nah, pada kali ini aku akan mempresentasikan hasil dari beberapa jurnal yang sudah saya cari, yaitu ada 3 jurnal yang sudah aku cari, yaitu tentang hubungan manusia dengan artificial intelligence. Nah, jurnal tersebut adalah tugas dari mata kuliah Man-Reading Mesign. Nah, kalau mau lebih lanjut taunya, yuk kita bahas. Nah, selanjutnya di slide kedua, yaitu sini ada latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi tentang jurnal ini, yaitu tentang hubungan manusia dengan artificial intelligence. Nah, jadi pada era perkembangan teknologi saat ini, artificial intelligence atau yang sering kita sebut dengan AI itu telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi secara fundamental. Nah, AI itu kini hadir dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti misalnya sekarang tuh ada chatbot, terus ada virtual assistant ya nggak sih, dan social AI. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti ChatGPT yang sehari-hari itu membantu kita dalam, misalnya membantu kita untuk mengerjakan tugas, cari referensi, dan sebagainya. Selain ChatGPT, ada apa lagi? Kalau yang menggunakan iPhone, dia ada namanya Siri. Nah, itu adalah seperti kayak Google Assistant gitu, yang bisa membantu kita untuk mempermudah untuk mencari suatu aplikasi. Nah, terus aplikasi pendamping virtual lainnya semacam itu adalah namanya AI. Nah, perkembangan ini tuh membuat manusia itu mulai membangun hubungan emosional dengan AI loh. Ternyata banyak orang merasa nyaman bercerita, mencari dukungan, bahkan mereka dekat dengan teknologi AI karena respon yang diberikan terasa seperti manusia. Hal ini tuh terjadi karena chatbot dan virtual assistant itu saat ini memiliki karakteristik yang menyerupai manusia, seperti mampu memahami bahasa, merespon emosi, dan memberikan interaksi yang personal. Dari fenomena tersebutlah muncul pertanyaan penting dalam psikologi, yaitu bagaimana psikologi menjelaskan hubungan emosional antar manusia dan AI. Nah, karena banyak sekali ya sekarang itu kejadian-kejadian seperti misalnya menikah dengan ChatGPT dan sebagainya, karena merasa nyaman dan merasa bahwa apa yang kita butuhkan itu ada di ChatGPT. Nah, ini adalah ada kaitannya dengan psikologi nih. Yuk kita bahas yang lebih lanjut ya. Slide ketiga, yaitu di sini menjelaskan tentang tujuan analis. Apa sih tujuan dari analisis jurnal ini? Itu ada 4. Yang pertama, menganalisis konsep hubungan manusia dan AI dari perspektif psikologinya. Yang kedua, memahami bagaimana psychological attachment atau ketertarikan psikologis dalam terbentuk terhadap AI agents. Yang ketiga, mengevaluasi dampak positif dan negatif terhadap AI, terutama terhadap kesejahteraan psikologis manusia. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi implikasi praktis untuk pengembangan AI yang lebih etis dan bertanggung jawab. Selanjutnya di sini yaitu ada jurnal 1 identitas. Nah, di sini itu judul pertama jurnal saya yaitu tentang Artificial Intelligence and the Psychology of Human Connection, yang ditulis oleh Timothy D. Wilson dan rekan-rekannya pada tahun 2025 dan dipublikasikan di Sage Journals. Nah, jurnal ini tuh membahas bagaimana AI mulai berperan dalam hubungan sosial manusia dan bagaimana psikologi menjelaskan ketertarikan terhadap manusia dengan AI. Selanjutnya di sini ada dari membahas tentang jurnal isi utamanya. Apa sih isi dari jurnal tersebut? Nah, pada jurnal pertama ini, penelitian ini memperkenalkan namanya MIRA model, yaitu kerangka untuk memahami hubungan manusia dan AI. Nah, model ini memiliki beberapa dimensi utama. Yang pertama, AI sebagai relational mediator, yaitu AI mempengaruhi cara manusia berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, AI sebagai relational partner, yaitu di mana manusia itu mulai membentuk hubungan yang bermakna dengan AI. Kemudian terdapat emotional attachment dan trust, yaitu pengguna mulai mengembangkan rasa percaya dan ikatan emosional terhadap AI.
Lalu selanjutnya di sini yaitu ada jurnal 1 tentang kesimpulan. Jadi, apa sih kesimpulan dari jurnal pertama ini? Yaitu kesimpulannya dari jurnal pertama adalah bahwa manusia itu mulai memperlakukan AI itu sebagai partner sosial yang nyata nih. Nah, AI ini tidak lagi hanya dianggap sebagai alat teknologi, tetapi menjadi identitas relasional yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu, AI juga mempengaruhi cara manusia berkomunikasi, baik dalam meningkatkan koneksi sosial maupun berpotensi menggantikan interaksi manusia secara langsung. Menariknya, mekanisme psikologis yang terjadi pada hubungan manusia dengan AI ini ternyata mirip loh dengan hubungan antar manusia. Jadi itu yang membuat manusia tuh nyaman dengan AI. Dan di sini saya akan bahas jurnal yang kedua, yaitu di sini tentang identitas jurnal kedua. Di mana jurnal kedua ini berjudulnya Reimagining Human atau AI Relationship, a Positive Future for Chatbot, Social AI, and the Digital Self. Nah, jurnal ini tuh ditulis oleh Clifford Nash dan rekan-rekannya pada tahun 2025 dan dipublikasikan di Sage Journals juga. Fokus utama jurnal ini tuh adalah hubungan emosional manusia dengan chatbot sosial dan konsep digital self. Nah, isi utama dari jurnal kedua ini yaitu di sini tuh menjelaskan bahwa AI itu tuh AI itu saat ini tuh dirancang untuk memahami dan merespon emosi itu pengguna tersebut, karena manusia itu dapat membentuk ikatan emosional yang kuat dengan AI. Selain itu terdapat konsep digital self yang tadi saya bilang, yaitu kondisi ketika identitas seseorang tuh mulai terintegrasi antara dunia fisik dan dunia digital. Nah, dalam konteks ini chatbot itu dapat berperan sebagai teman virtual yang memberikan dukungan emosional dan rasa companionship bagi penggunanya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari jurnal kedua, yaitu adalah jurnal kedua ini menunjukkan bahwa AI itu mampu memberikan dukungan emosional signifikan bagi manusia loh ternyata. Nah, hubungan manusia dan AI diperkirakan akan menjadi semakin dekat dan semakin dalam dan kompleks gitu di masa depan ternyata. Selain itu, manusia juga mulai membentuk identitas digital yang terhubung dengan AI sebagai bagian dari dirinya. Karena itu, pengembangan AI harus dilakukan secara etis agar tetap memberikan dampak positif terhadap well-being penggunanya. Selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga. Nah, di sini ada identitas jurnal. Nah, yaitu jurnal yang ketiga ini berjudul tentang Anthropomorphic Response, Understanding Interaction Between Humans and Artificial Intelligence Agents, yang ditulis oleh Papadopoulos dan rekan-rekannya pada tahun 2022. Nah, jurnal ini dipublikasikan di Computers in Human Behavior. Nah, penelitian ini tuh mengkaji bagaimana manusia merespon AI secara psikologis ketika AI itu dirancang menyerupai manusia. Selanjutnya yaitu isi utama dari jurnal tersebut itu adalah jurnal ini tuh menjelaskan konsep anthropomorphism, yaitu kecenderungan manusia memberikan sifat-sifat manusia kepada AI secara otomatis. Nah, walaupun manusia itu sadar bahwa AI itu tuh bukan manusia, mereka tetap dapat merasakan emosi seperti percaya, nyaman, bahkan ketertarikan terhadap AI tersebut. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa desain AI itu yang realistis dapat meningkatkan emotional attachment pengguna secara signifikan. Artinya, fitur-fitur kayak human-like pada AI ini memang sengaja dirancang untuk memunculkan respon psikologis tertentu kepada seseorang gitu. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari jurnal ketiga ini, yaitu jurnal ketiga ini adalah manusia secara alami cenderung menganggap AI ini memiliki kepribadian dan kesadaran. AI yang memiliki tampilan realistis dan sifat human-like-nya dapat meningkatkan ketertarikan emosional dibandingkan AI yang tampil mekanis. Karena itu, prinsip psikologis harus menjadi pertimbangan penting dalam desain AI ini, termasuk dampak psikologis jangka panjangnya. Selain itu, etika AI ini perlu diperhatikan agar desain antropomorfik tidak digunakan untuk memanipulasi penggunanya.
Di slide selanjutnya ini yaitu kita akan membahas tentang analisis komparatif atau perbandingan dari ketiga jurnal tersebut. Nah, jika dibandingkan nih, ketiga jurnal ini tuh memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menekankan pentingnya emotional attachment dan psychological mechanism dalam hubungan manusia dengan AI. Namun, masing-masing jurnal ini memiliki fokus yang berbeda. Jurnal pertama, dia lebih fokusnya pada teori hubungan manusia dan AI melalui Mira model. Jurnal kedua membahas tentang identitas digital dan hubungan emosional dengan sosial AI secara lebih praktis. Nah, sedangkan jurnal yang ketiga, dia ini membahas tentang lebih fokusnya itu menyoroti tentang respon psikologis manusia terhadap AI yang menyerupai manusia. Kalau tadi kita bahas perbandingan, nah di slide ini kita akan bahas dari dampak positif dan negatifnya dari AI. Nah, ternyata AI juga ada dampak negatif dan positifnya. Nah, di sini dampak positifnya dari AI itu yaitu antara lain membantu kesehatan mental, mengurangi kecemasan, memberikan dukungan emosional, meningkatkan produktivitas, dan membantu orang dengan social anxiety untuk tetap berinteraksi. Namun, di sisi lain juga AI ini memiliki dampak negatifnya, yaitu seperti ketergantungan emosional terhadap AI, isolasi sosial, kebingungan antara hubungan nyata dan hubungan artificial, hingga potensi manipulasi melalui desain AI yang terlalu human-like. Selain itu, isu privasi dan keamanan data juga menjadi perhatian penting dalam menggunakan AI ini, guys. Jadi, kesimpulannya dari ketiga jurnal tersebut dan pembahasan AI kita hari ini adalah AI saat ini tuh bukan lagi sekedar teknologi, tetapi mulai menjadi partner sosial dalam kehidupan modern. Hubungan manusia dan AI itu berkembang semakin kompleks karena melibatkan emosi, identitas, dan ketertarikan psikologis. Karena itu, diperlukan framework etika dan regulasi dalam pengembangan AI agar apa? Agar dampak psikologis jangka panjang terhadap pengguna itu tetap terjaga. Nah, dari ketiga jurnal yang dianalisis ini menegaskan bahwa pengembangan AI yang bertanggung jawab tidak hanya fokus pada kemampuan teknis, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan psikologis manusianya. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai hubungan manusia dengan artificial intelligence dalam perspektif psikologi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman semuanya dalam lebih bijak lagi menggunakan AI. Karena tidak bisa kita pungkiri sekarang ini kita hidup itu berdampingan dengan AI. Karena dikit-dikit kita membutuhkan AI, kayak yang tadi aku sebutkan, kita menggunakan ChatGPT, untuk iPhone kita menggunakan Siri untuk membantu kita mempermudah membuka aplikasi, terus ada Google Assistant. Nah, itu tuh secara tidak langsung ternyata kita selama itu sudah hidup berdampingan dengan AI. Hanya saja pintar-pintarlah kita dalam menggunakan dan pintar-pintar kita dalam mengelola psikologis kita, jangan sampai kita menjadi ketergantungan, apalagi mengakibatkan emosional kita terganggu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan dosen pengampu. Saya akhiri presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.